Akuntansi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Leni Sartika dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi, pendapatan, dan belanja. Sebelumnya diharapkan kepada teman-teman untuk menyukai video saya ya. Untuk materi yang pertama yaitu definisi pendapatan dan belanja. Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintah. Lalu timbul pertanyaan, apa sajakah proses akuntansi pemerintah itu? Proses akuntansi itu sendiri terdiri atas dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat konstruktif yang meliputi kegiatan pencatatan, peringkasan, penggolongan, serta aktivitas yang menghasilkan informasi akuntansi. Lalu ada juga kegiatan analytical yang meliputi informasi akuntansi seperti kegiatan analisis dan interpretasi. Pendapatan juga merupakan penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas. Ada juga yang mengatakan pendapatan merupakan seluruh hak yang dimiliki entitas yang ditimbulkan oleh penyerahan barang dan jasa. Menurut Accounting Terminology Buletin Nomor 2, pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Jadi artinya, setiap barang dan jasa yang disediakan itu pembebanannya ditanggung oleh pelanggan. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang artinya, ekuitas yang naik akibat dari arus masuk dari perusahaan itu selama periode itu. Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan merupakan penerimaan oleh bendahara umum negara atau daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dari beberapa definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana dari pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai definisi belanja. Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan ada juga definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah,
Dari kedua definisi tersebut, maka menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah. Selanjutnya akan membahas tentang karakteristik pendapatan dan belanja. Yang pertama yaitu karakteristik dari pendapatan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke dalam perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik tersebut antara lain berdasarkan sumber pendapatan, produk, dan kegiatan utama perusahaan, dan jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Baik, lanjut saja ke yang pertama yaitu sumber pendapatan. Jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagang seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan produk perusahaan, hadiah sumbangan atau penemuan dari relevasi aktiva dan penjualan produk perusahaan. Yang kedua yaitu produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk, baik berupa barang atau jasa, atau bahkan keduanya yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Nah, terkadang produk yang dihasilkan tersebut secara kebetulan bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap sering dipandang sebagai elemen non-operasi. Maka, pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu. Untuk itu, produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut, atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Dan karakteristik yang ketiga yaitu jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan dikali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan, maka terlihatlah jumlah rupiah laba atau pendapatan itu. Selanjutnya, karakteristik belanja. Adapun ciri-ciri dari belanja antara lain, yang pertama memiliki wujud. Di dalam akuntansi belanja, terdapat banyak klasifikasi belanja seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Di dalam belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan juga aset berwujud lainnya. Nah, yang kedua yaitu menambah aset tetap dan aset tetap lainnya. Ciri-ciri dari aset tetap yaitu berwujud akan menambah aset pemerintah dan nilainya yang relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya yaitu tidak berwujud akan menambah aset pemerintah dan nilainya relatif material. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki periode manfaat yang lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa belanja seperti belanja modal memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Jadi, manfaat yang dapat dirasakan akan berlanjut kepada periode-periode berikutnya. Selanjutnya, gambaran umum dan standar akuntansi pendapatan dan belanja.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Jadi, terdapat 3 kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD. Di antaranya, yang pertama yaitu PAD, atau pendapatan asli daerah. Yang kedua yaitu dana perimbangan, atau pendapatan transfer. Dan yang ketiga yaitu lain-lainnya, atau pendapatan daerah yang sah. Nah, dari ketiga kelompok di atas, hanya pendapatan PAD atau pendapatan asli daerah yang ada di SKPD, sedangkan 2 pendapatan lainnya hanya ada di PPKD. Nah, adapun beberapa kajian atau kategori dalam akuntansi pendapatan SKPD di antaranya, yang pertama, transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas penata keuangan atau PPK SKPD, yang mana transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerima atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Dan yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan atau yang tidak terulang yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Lalu yang ketiga yaitu pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan yang terakhir yaitu akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan. Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual, Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya dan jenis pendapatan tersebut. Pendapatan pemerintah pusat. Yang pertama, pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Yang kedua, pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Adapun pendapatan pemerintah daerah. 1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Yang kedua, pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, lain-lain. Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Materi selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam hal nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Nilai ini merupakan nilai khas bersih atau nilai sekarang yang didiskontokan atau nilai uang yang diterima atau yang akan diterima dalam pertukaran dengan produk atau jasa yang ditransfer perusahaan kepada pelanggannya. Berdasarkan konsep tersebut, pengurang apapun dalam harga tetap, baik berupa diskon ataupun piutang tak terhingga, harus dikurangi ketika menghitung pendapatan. Selain itu, untuk transaksi-transaksi non-kas,
Nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar wajar dari barang yang diberikan atau yang diterima, yang lebih jelas untuk dihitung. Di dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005, pendapatan diakui dengan asas bruto, yaitu dengan mencatat jumlah brutonya dan tidak mencatat jumlah neto setelah dikonvensasikan dengan pengeluarannya. Dengan demikian, segala macam biaya yang langsung mengurangi jumlah yang diterima tidak menjadi pengurang dalam melakukan pencatatan. Biaya tersebut akan dicatat sebagai belanja di tahun anggaran yang sama. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.